berkat di atasnya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau terus bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan petang hari ini. Sekali lagi Tuhan masih izinkan kami untuk boleh meninggikan namamu, menyembah dan menikmati hadirat-Mu saat ini Bapa. Kami tahu bahwa hadirat Tuhan tidak terbatasi oleh tembok, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya saat ini dimanapun kami anak-Mu berada Tuhan, dimanapun kami umat-Mu berada, kami sudah merasakan hadirat-Mu, kami sudah merasakan urapan-Mu, lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya, kami yakin pujian penyembahan kami sudah naik menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadirat Tuhan. Dan saat ini biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami umat-Mu. Urapi hamba-Mu,
Biarlah hamba-Mu boleh menjadi alat, menjadi juru bicaramu untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami umat-Mu yang ada saat ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, setiap kita yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Saya menyapa buat setiap jemaat GB Sentro Sidoarjo dimanapun berada, ya, baik yang di rumah di Sidoarjo ataupun di luar pulau sekalipun di Makassar. Shalom, haleluya. Demikian juga kekasih Tuhan yang ada di Sentro Pandaan, Sentro Malang, Sentro Gianyar Bali. Saya percaya kita ada sampai hari ini, sampai malam hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Amin, haleluya. Mari petang hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu Anda terpilih, ya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa jumlah penduduk dunia saat ini, ada yang tahu? Berapa banyak jumlah penduduk dunia saat ini? Dilansir dari situs resmi United Nations, penduduk dunia per Juli 2020 mencapai angka 7,7 miliar orang, Saudara. Itu bukan yang lain, orang semua, Saudara, manusia semua, 7,7 miliar. Bukan cuma juta tapi miliar. Berikutnya dari sekitar 7,7 miliar manusia itu, kita akan membaginya menurut agama, ya, menurut agama. Menurut catatan di sini agama Kristen, ya, itu jumlah pengikutnya adalah 2,4 miliar pemeluk. Agama Islam jumlah pengikutnya 1,9 miliar. Terus agama Hindu jumlah pengikutnya 1,1 M, agama Buddha jumlah pengikutnya 506 juta dan lain-lain sebagainya. Jadi dari angka-angka ini kita tahu bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, agama Kristen adalah agama dengan pemeluk terbesar. Sama-sama katakan, terbesar. Haleluya. Agama Kristen adalah agama yang pemeluknya terbesar di dunia, Saudara. Dan ternyata agama Kristen ini sebuah agama yang dominan. Dominan itu artinya mendominasi. Di mana Pak? Di Eropa, di Rusia, di Amerika, Filipina, Afrika Selatan, Afrika Tengah, Afrika Timur, dan Oseania. Ya, namun Bapak Ibu Saudara, ini dia. Di Indonesia, pemeluk agama Kristen hanya sekitar 42,5 juta. Ya, 42.500.000 orang, atau kalau di persentase sekitar 15,38%, 15,4 lah ya, nggak sampai 16% dari total jumlah penduduk Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus di Indonesia, kita termasuk kelompok minoritas. Kita kelompok minoritas, jumlah kita nggak sampai 16%, Bapak Ibu Saudara. Nah, melihat fakta ini sudah seharusnya jika kita sangat bersyukur. Saudara dan saya sudah pantas dan seharusnya bersyukur boleh menjadi pengikut Kristus di tengah-tengah masyarakat yang banyak belum mengenal Kristus. Setuju? Harus, ya. Nah, terus pertanyaannya malam hari ini, mengapa? Ya, mengapa kita bisa menjadi pengikut Kristus dari sekian banyak umat manusia di Indonesia ini? Kalau kita kaum minoritas, loh, kok bisa ya saya menjadi pengikut Kristus dari sekian banyak jumlah penduduk manusia di Indonesia ini? Jawabannya apa, Bapak Ibu Saudara? Kita siapkan Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Jawabannya adalah karena saudara dan saya terpilih. Amin, haleluya. Tirukan saya, terpilih. 1, 2, 3, terpilih. Saudara dan saya terpilih. Tuhan Yesus Kristus yang memilih saudara dan saya. Amin. Mari kita baca sama-sama Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipanggil banyak, Saudara, tetapi yang terpilih sedikit sekali. Ini apa artinya, Pak? Ayat ini apa artinya? Artinya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mendengar Injil. Banyak.
Banyak orang yang mendengar Injil, tetapi tidak semua meresponinya dengan benar. Responnya masih salah, ya. Responnya nggak benar. Tanpa respon, maka Injil hanya menjadi berita kosong yang tidak ada artinya. Benar, saudara. Perumpamaan di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan nanti, bisa lanjut baca di rumah. Perumpamaan di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, yaitu tentang perjamuan kawin, ya, tentang perjamuan kawin, menunjukkan dengan sangat jelas pentingnya respon manusia atas anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ya, respon saudara dan saya sangat penting terhadap anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Bukan kamu yang memilih aku, bukan saudara dan saya yang memilih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, tetapi akulah yang memilih kamu. Tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih saudara dan saya. Amin. Keren gak? Dari sekian banyak umat manusia, saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang terpilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang memilih bukan hanya Bapak Presiden, saudara, tapi Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Haleluya, keren, luar biasa ya. Saya lanjutkan. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Kalau Bapak Ibu Saudara setuju, bisa ditandai ayat ini ya. Satu lagi, kita buka 2 Timotius pasal 1 ayat 9. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-9. Terjemahan baru, dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Tuhan yang menyelamatkan saudara dan saya dan memanggil saudara dan saya dengan panggilan kudus. Haleluya. Bukan berdasarkan apa? Perbuatan saudara dan saya. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita, saudara. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya Allah sendiri, saudara. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Haleluya. Tuhan Yesus juga sudah memilih kita dari awal dunia, ya. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Seperti pujian kita tadi juga ada ya, pujian pertama. Kita buka Efesus pasal 1 ayat yang keempat sampai 5. Efesus pasal 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Sudah ketemu? Ya, saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, telah memilih saudara dan saya apa? Sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang disertai Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca ini, saudara dan saya tahu, kita tahu bahwa Tuhanlah yang berhak memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk menjadi pengikutnya. Itu haknya Allah. Bukan karena intervensinya siapa-siapa, itu haknya Allah. Ini adalah misteri yang tidak pernah dapat kita mengerti sepenuhnya. Sampai kapanpun merupakan sebuah misteri. Saudara dan saya dipilih Tuhan, ini adalah orang berdosa. Aslinya saudara dan saya adalah orang berdosa yang meresponi, perhatikan kata-kata meresponi. Kita berdosa memang, tapi kita meresponi dan menerima panggilan kudus-Nya. Setelah meresponi, kita menerima panggilan Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Pengikut Kristus juga disebut sebagai umat pilihan yang khusus dan istimewa. Amin. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau mendengar Injil. Ada yang memang tidak bisa karena berbagai faktor, tapi ada yang terang-terangan menolak untuk mendengar Injil. Haleluya. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun Allah yang memilih kita,
sekalipun kita menjadi pribadi-pribadi yang terpilih, itu bukan jaminan, bukan garansi bahwa kita pasti selamat. Perhatikan, bukan jaminan, bukan garansi kalau saudara dan saya sudah dipilih, aman. Terus kita hidup main-main dengan dosa, kita merasa pasti selamat. Enggak, saudara. Panggilan kita dipilih, itu bukan garansi bahwa kita pasti masuk surga. Dipilih di sini artinya kita diberi kesempatan. Saudara dan saya diberikan kesempatan untuk mendengar Injil. Kita menulis banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini artinya tidak semua manusia memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tidak semua manusia, saudara. Ini semua sungguh tergantung pada kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Perhatikan, kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Jadi, kesempatan menjadi orang pilihan bukanlah jaminan seseorang pasti selamat masuk surga. Ya, enggak jaminan. Terus Pak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mempertahankan status terpilih ini agar kita pasti masuk surga? Ya, bagaimana kita mempertahankan status terpilih ini? Seseorang yang terpilih menjadi ratu kecantikan, perhatikan ya. Seseorang yang terpilih menjadi ratu kecantikan, entah di Indonesia maupun di dunia, yang terpilih menjadi juara binaraga dan lain sebagainya, ya. Pasti akan melakukan banyak hal. Perhatikan, semua pribadi yang terpilih menjadi juara itu akan melakukan banyak hal untuk mempertahankan gelar yang baru saja diperolehnya. Yang binaraga juga tetap workout, tetap jaga makanan, ya, minum suplemen. Yang ratu kecantikan menjaga diri sebaik-baiknya, olahraga juga, makan yang sehat. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga buat kita pribadi-pribadi yang terpilih menjadi pengikut Kristus. Ya, kita pun harus menjaga. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk mempertahankan status terpilih ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus konsisten. Tirukan saya, 1, 2, 3, konsisten. Haleluya. Contoh tokoh yang konsisten di dalam Alkitab adalah siapa? Namanya cuma 3 huruf, saudara. Nuh. Saat semua orang di zamannya hidup menuruti daging, Nuh tetap hidup dengan benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nuh tidak ikut gaya hidup mereka yang cenderungnya adalah berbuat dosa dan jahat. Perhatikan Kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan. Tuhan menyesal, saudara, menciptakan manusia, bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Kita lompat ke ayat yang ke-9, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan saudara, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Bukan bergaul dengan paranormal, bukan bergaul dengan para dukun, enggak, tapi bergaul dengan Allah. Masih banyak kita jumpai pengikut Kristus yang on fire, luar biasa imannya. Semangat melayani luar biasa di awal perjalanan imannya. Namun mereka semua gugur di tengah jalan karena hidupnya tidak konsisten menurut firman Tuhan. Banyak kan? Teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin saudara kita. Awalnya on fire buat Tuhan, tapi di tengah jalan karena berbagai masalah, berbagai persoalan, menyangkal imannya, menyerah di tengah jalan. Nah, sebagai orang pilihan Allah, sudahkah kita hidup konsisten menurut firman Tuhan? Pertanyaan ini juga berlaku buat saya. Sudahkah saya hidup konsisten menurut firman Tuhan? Untuk hidup konsisten sesuai dengan firman Tuhan, ya, untuk hidup konsisten sesuai dengan firman Tuhan, kita, saudara dan saya harus hidup bergaul dengan Allah. Contohnya Nuh tadi, saudara dan saya harus hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan ya,
Dan hidup bergaul dengan Allah itu artinya kita selalu punya waktu bersama atau saat teduh dengan Allah setiap hari. Nggak bisa enggak, kita bergaul dengan Allah kok, ya kan? Mau nggak mau kita harus mempunyai waktu saat teduh bersama dengan Allah. Sudahkah kita punya waktu bersama dengan Allah? Sudahkah saudara dan saya punya waktu saat teduh dengan Allah? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan? Atau kita habiskan waktu untuk hobi kita, bermain musik di mana-mana, ya? Atau kita menghabiskan waktu berolahraga di mana-mana? Haleluya. Sekarang yang pertama tadi konsisten. Bagaimana caranya kita mempertahankan status terpilih ini? Yang kedua, setelah yang pertama konsisten, yang kedua adalah komitmen. Mari tidukan saya, 1, 2, 3, komitmen. Haleluya. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-18. Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh di ayat 18 bahwa apa saudara? Allah akan menyelamatkan dan memberkati keluarganya. Tetapi ada bagian, memang Allah berjanji akan memberkati Nuh, tapi ada bagian yang harus dikerjakan Nuh, yaitu apa? Membuat bahtera dari kayu gofir. Membuat bahtera bukan kapal-kapalan yang kecil, enggak, tapi bahtera yang besar dari kayu gofir sesuai dengan ketentuan Allah. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-14. Disinilah Nuh menunjukkan komitmennya, Bapak Ibu Saudara. Nuh menunjukkan komitmennya dengan melakukan perintah Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Ya, 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Melakukan semuanya itu. Bukan setengah-setengah, tapi semuanya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sebagai orang pilihan Allah, sebagai pribadi yang terpilih oleh Allah, sudahkah kita memegang komitmen untuk hidup selaras dengan firman Tuhan? Sudahkah kita menjaga hidup untuk menjauhkan diri dari dosa? Buktikan komitmen kita. Amin. Haleluya. Selanjutnya yang ketiga, ya, kita harus, saudara dan saya harus taat. Konsisten, komitmen. Yang ketiga, taat. Haleluya. Nuh menjadi teladan untuk saudara dan saya. Bagaimana dia memilih untuk taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dia taat membuat bahtera tepat seperti yang diperintahkan Allah dan taat melakukan semua perintahnya. Sekalipun semua orang mengejek dan melecehkan dia karena membuat bahtera di musim kemarau. Ya, pastilah kita bisa bayangkan bagaimana Nuh diejek oleh sahabat-sahabatnya, oleh tetangga-tetangganya karena membuat bahtera yang besar di musim kemarau, saudara. Kalau di musim hujan, it's okay ya. Nah, sebagai orang pilihan Allah, sudahkah kita taat pada semua perintah Tuhan? Ataukah selama ini kita masih pilih-pilih dalam mentaati perintah Tuhan? Yang ringan kita lakukan, yang berat tidak kita lakukan. Enggak bisa, saudara. Kita harus teladani Nuh, taat melakukan semua perintah Tuhan. Haleluya. Mari sekarang kita tahu bahwa sebagai pribadi yang terpilih, ya, terpilih bukan oleh sembarang pribadi, saudara. Sebagai pribadi yang terpilih oleh Allah, status terpilih itu harus kita pertahankan sampai akhir. Jadi jika kita mau tetap menjadi orang pilihan Allah, jadilah pribadi yang tetap konsisten. Ini juga berlaku buat saya. Jadilah pribadi yang tetap konsisten. Jadilah pribadi yang memegang teguh komitmen untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir apa? Menjauhkan diri dari dosa, serta memilih untuk taat kepada Tuhan sekalipun kita dikucilkan oleh sekitar. Selamat dan bersyukurlah karena Anda dan saya sudah menjadi orang pilihan Allah. Maka percayalah, kita akan menikmati perlindungan, kita akan menikmati penyertaan dan semua berkat Allah di bumi dan di surga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bahwa malam hari ini pun Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar isi hati Tuhan. Kami sangat bersyukur, satu fakta boleh kami dengar
bahwa kami semua adalah pribadi-pribadi yang terpilih. Bukan sembarang pribadi yang memilih kami, tetapi Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja yang sudah memilih kami. Banyak orang yang mendengar Injil tapi mereka terang-terangan menolak. Tetapi kami bersyukur bahwa kami boleh mendengar Injil dan kami meresponi panggilan Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang terpilih. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami, menuntun kami melakukan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.